Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji, yang kami sembah melalui anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi teladan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memulai kegiatan kita di sepanjang satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan di pagi hari yang indah ini di tanggal 29 Oktober 2022 yang tertulis di 2 Tawarik pasal 18 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai manusia kita cenderung mencari informasi yang mendukung pendapat kita. Riset menunjukkan bahwa kita sebenarnya berusaha 2 kali lipat untuk mencari informasi yang mendukung posisi kita. Kita cenderung menjauhi pemikiran lain yang menentang pemikiran yang kita pegang dengan teguh. Demikianlah yang terjadi di masa pemerintahan Raja Ahab di Israel ketika ia dan Yosafat Raja Yehuda mempertimbangkan untuk berperang melawan Ramot Gilead. Ahab mengumpulkan 400 nabi untuk menolongnya mengambil keputusan. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk Ahab menjadi nabi. Oleh karena itu mereka selalu mengatakan apa yang menyenangkan telinga sang raja. Masing-masing dari nabi itu menjawab bahwa Ahab harus berperang dengan mengatakan Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Boleh kita lihat di ayat 5. Yosafat bertanya, apakah masih ada nabi lain yang telah dipilih Allah untuk memberikan petunjuknya? Lalu Ahab menjawab dengan ogah-ogahan karena nabi Allah yang bernama Mika tidak pernah menubuatkan yang baik tentang dirinya, melainkan selalu malapetaka. Itu boleh kita lihat di ayat 7 dikatakan, jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Dan memang Mika pun menubuatkan bahwa mereka tidak akan menang dan bangsa Israel akan bercerai-berai di gunung-gunung. Itu boleh kita lihat di ayat 16. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat saya membaca renungan ini, saya menyadari bahwa kecenderungan dalam kehidupan manusia menghindari nasihat yang bijak apabila itu tidak menyenangkan telinga kita sendiri. Oleh karena itu, bagi Ahab mendengarkan 400 nabi yang selalu mengatakan apa yang menyenangkan hatinya itu ternyata berakibat fatal. Itu boleh kita lihat di ayat 14. Di ayat 34 demikian bunyinya. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Oleh karena itu, saudara terkasih, kiranya kita selalu rindu mencari dan mau mendengarkan suara kebenaran firman Allah dan Alkitab dalam kehidupan kita. Walaupun suara itu bertentangan dengan kemauan dan pemikiran kita sendiri, tetapi kita harus menyadari itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari dengarkan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kita, karena itulah yang benar dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu
yang mengingatkan kami senantiasa untuk selalu mendengarkan nasihat dan akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami menjauhkan telinga kami hanya untuk menyenangkan kehidupan kami masing-masing. Jadi kami lupa untuk mendengarkan firman Tuhan dan nasihat Tuhan dalam kehidupan kami yang selalu menuntun dan memelihara kehidupan kami. Kiranya kami belajar dari Mika yang selalu mengatakan hal-hal yang benar dalam kehidupan dia terhadap orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kuatkan kami dan akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu kuatkan kami melalui Roh Kudus Tuhan supaya kami mampu mengatakan hal-hal yang benar dan mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan lewat firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.